Lah, dengan kejadian ini 100% sudah keyakinan saya, kamu asli Dajjal. Karena telah digambarkan oleh Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya dan tidak mau sujud kepadanya. Tapi setelah itu, remaja itu dihidupkannya. Namun, dia tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua remaja tersebut. Dan tidak siapapun saja, manusia mana saja, selama-lamanya. Hai Dajjal, saya tidak akan sujud kepada kamu. Remaja ini mendakwahi orang dengan suara tinggi. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, ini adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah. Marah Dajjal, Bapak. Dajjal berusaha membunuhnya kali kedua dan memang hilang kemampuannya untuk membunuh kali kedua ini. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak. Maka dia pun dibunuh rame-rame dan syahid. Kata Rasulullah, itulah syahid termulia di akhir zaman. Remaja ini meninggal. Remaja dalam ilmu sosial itu umurnya berapa menurut ilmu sosial? Hah? Remaja. Remaja. Ilmu sosial yang saya tanyakan, bukan menurut Bapak. Belasan tahun, Pak. Ini baru remaja. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa tahun? 6 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke? Bapak Ibu, bukalah di YouTube sekarang. Silahkan saya katakan. Lihat tahun 2004 gempar televisi dunia Arab. Televisi dunia Arab yang saya nonton langsung, Pak, di Qatar TV. Saya nonton langsung. Dan masih ada sekarang di YouTube. Fenomena lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Di mana kelahiran bayi ini membuat gempar seluruh dunia Arab khususnya. Dan tokoh-tokoh masyarakat berani bersumpah demi Allah. Beberapa masyayikh yang di lokasi lahirnya bayi itu juga berani menyatakan sumpah. Dan bayi ini baru saja lahir sudah mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi ini dalam bahasa Arab fusha? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Artinya apa? Ana, saya, rajulun adalah seorang lelaki. Sayaqtuluni Dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, Dajjal tidak akan mampu membunuh saya kali kedua, dan tidak pula ada seorang pun yang bisa dibunuh oleh Dajjal setelah itu, abada, selama-lamanya. Setelah mengucapkan ini kalimat, dia normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Oke? Tahun berapa tadi? 2004. Ya Allah, apakah sudah begitu dekat? Allahu a'lam. Ustaz, bisa jadi itu rekayasa. Bisa jadi itu semuanya bohong. Ini zaman penipuan. Supaya laris, supaya beritanya menjadi hangat. Di karang-karang cerita ini. Betul Bapak Ibu? Setuju begitu? Setuju? Oke lah, kita anggap saja iya, mungkin saja itu tipuan. Tapi memang udah diberitakan ya, asli diberitakan. Bisa jadi itu semuanya adalah tipuan, nggak apa-apa. Saya setuju ada bisa jadi itu tipuan. Tapi siapa yang bisa ngarang-ngarang tentang ini? Hah? Siapa yang bisa ngarang-ngarang dan menutupi tentang mengeringnya Danau Tiberias? Siapa yang bisa mengarang-arang tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Baisan? Siapa yang bisa ngarang-arang tidak lagi mengeluarkan mata air di mata air Zuhar? Masya Allah, nggak ada. Kalau berita yang disampaikan oleh bayi Palestina ini benar, maka semakin menguatkan keyakinan kita. Dajjal udah sangat dekat, wahai hamba Allah, keluarnya. Apa persiapan Bapak? Apa persiapan Ibu? Apa? Orang yang imannya kuat, amal solehnya sebelumnya banyak, doanya bertuntun bertubi-tubi ke langit mohon perlindungan. Hanya orang-orang macam inilah yang dijaga oleh Allah. Lalu pertanyakan diri, sudahkah amal kita cukup? Sudahkah iman kita kuat?
Kalau belum Bapak Ibu, maka bukan lagi waktu yang pas untuk bermain-main. Membuang-buang masa bukan lagi masanya. Masih seperti yang lama gaya ibadah kita dan amalan kita. Bukan, sudah terlambat sebenarnya. Ayo Bapak Ibu, sekarang banyakkan istighfar. Robah gaya cara hidup kita, cara beragama kita, amal kita yang selama ini masih loyo, masih lemes. Naikkan tegangannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang Dajjal udah sangat-sangat dekat. Tayyib, la haula wala quwata illa billah. Dajjal berapa lama? Berapa lama setelah dia lepas, berapa lama dia ada di muka bumi? Oh ya, sebentar. Para pengikut Dajjal dirinci dalam kitab ini, ya, ada 9 kelompok pengikut Dajjal. Hah? Lihat di halaman 800-an Bu, tentang masalah Dajjal, khusus tentang pengikut Dajjal. Ya, seluruh orang Yahudi nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad akan menjadi pengikut Dajjal. Yang bela-bela Ahok sekarang gimana? Ya, kalau mereka nggak tobat, Dajjal muncul, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang Khawarij, Pak, yang mempunyai tabiat dan karakter kafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, seluruh orang Khawarij, maka dia juga akan menjadi pengikut Dajjal. Kelompok LGBT, kelakuan-kelakuan seks menyimpang yang minta dilegalkan oleh negara, maka mereka adalah para pengikut Dajjal. Jadi sekarang Allah munculkan satu persatu, Allah kasih lihat siapa-siapa orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dan wanita-wanita yang selama ini banyak sekali lemah agamanya, inilah para calon-calon pengikut Dajjal. Beruntung ibu dikasih Allah suami dapat hidayah dan ibu pun ke bawah. Atau beruntunglah bapak yang punya istri kuat ke agama, bapak akhirnya ke bawah. Alhamdulillah, mau ikut dengarkan pengajian ini, Masya Allah, udah makin dekat. Berubahlah bapak ibu yang kami muliakan. Ketika Dajjal keluar, jadi ada 9, tolong dibaca nanti di kitabnya siapa-siapa saja orangnya, dan pastikan kita bukan termasuk diantaranya. Kemudian cara selamat dari Dajjal itu ada 6 kata Rasulullah. 1, Nabi mengatakan, yang pertama, wajib di akhir zaman ini luruskan pemahaman tauhid kita. Luruskan pemahaman tauhid kita, akidah kita, benar-benar diluruskan. Samakan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Jadi banyak belajar dalam masalah ini. Banyak lagi menimba ilmu dengan para alim ulama yang jujur. Mumpung ulamanya masih hidup sekarang. Yang kedua, merapatlah beragama ini, persiskan berislamnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tok. Jangan nambah-nambah. Jangan menjadi ahli bid'ah. Ya. Merapatlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, larilah ke Mekah atau ke Madinah, kata Rasulullah. Jika kamu dengar Dajjal keluar, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Baik itu fisik Dajjal, baik itu bala tentara Dajjal, ataupun magic sihir Dajjal tidak akan bisa tembus Mekah dan Madinah. Masalahnya adalah, Ustaz, Mekah Madinah itu kan jauh Ustaz. Teknologi udah nggak ada. Pesawat udah nggak ada, gimana cara kami lari? Sementara Dajjal akan nyampe nggak ke sini? Nyampe nggak? Kok cuma beberapa orang yang jawab? Laki-laki, bawa ibu-ibu kita, istri-istri kita, ya, istri-istri kita. Hah? Sebenarnya Bu, nggak usah dikomentari, berlalu saja Bu. Ya. Bawa anak-anak gadis kita, bawa anak-anak perempuan, saudari perempuan kita, bawa masuk ke rumah. Diapain mereka dalam rumah? Diikat. Kenapa harus diikat Bu? Kenapa Bu? Iya benar Ibu. Ketika Dajjal itu sampai ke kota kita, ada dorongan yang sangat kuat pada orang-orang yang sedang goyang imannya. Saat itu untuk tertarik ingin keluar saja dari rumah. Ingin keluar seperti orang yang terhipnotis, mau keluar saja. Saat itulah Nabi mengatakan, ikat kakinya, ikat tangannya, ya. Lalu di rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Nah, yang ditugaskan baca siapa berarti? Suami. Suami, betul. Yang nggak punya suami nih, ya Allah, jangan. Nah, kalau yang nggak punya suami, solusinya adalah hafalkan dari sekarang dan rajinkan membacanya. Coba baca nanti hadisnya ya, yang rajin membacanya dan yang hafal.